Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih di Temani Hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Oke, menemani waktu berbukanya teman-teman atau waktu menunggu berbukanya teman-teman semua ya. Tapi by the way, sebelum itu saya ingin ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang udah selalu setia nontonin Teman Hijrah, ikut kajiannya Teman Hijrah, membantu Teman Hijrah baik dengan doa maupun dengan harta. Alhamdulillah nih Teman Hijrah, kita kemarin udah bagi-bagi kurma dari hasil infaknya teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman yang belum berbagi ketinggalan dengan peluang amal ini. Apalagi kita kan lagi di 10 hari terakhir nih. Maksimalkan sedekah kita dengan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan daripada puasa orang yang memakan makanan yang kita berikan. Oke, kita hari ini mau ngobrol lagi. Kita hari ini mau ngobrol lagi. Ngobrolin tentang kekayaan. Asik. Ini kayaknya seru banget. Siapa sih yang gak pingin jadi orang kaya? Ya, punya banyak harta, punya segala-galanya, punya privilege kalau jadi orang kaya. Nah, apakah kemudian ketika kita punya banyak harta, punya kekayaan yang berlimpah, punya kedudukan dan lain sebagainya, itu cukup untuk membuat kita bahagia? Ternyata belum tentu. Kita ambil kasus kayak gini deh. Teman-teman pernah nggak mendengar ada artis atau orang-orang, terutama di K-pop ya, Jepang atau Korea, itu mungkin kita dulu atau saya pernah baca berita itu baik di Jepang, Korea, India, Thailand ya. Nah, itu para artisnya ada beberapa yang kemudian mengakhiri kehidupannya karena depresi. Padahal, punten ya, mereka secara harta banyak banget. Kekayaannya gak usah ditanya, beda lah mungkin sama kita. Fisik, ganteng, cantik, siapa yang nggak tahu artis Korea gitu ya? Cakep-cakep semua kan? Rata-rata. Kemudian apa? Popularitas mereka punya, followersnya di mana-mana, seluruh dunia. Kalau kita mungkin jumlah followersnya lebih banyak daripada jumlah followersnya. Mereka followersnya jutaan bisa jadi ya. Kemudian apa lagi? Pensiun juga banyak dan lain sebagainya. Secara dunia, faktor kebahagiaan dunia mereka sudah mendapatkan semua. Tapi ternyata hal itu tidak cukup membuat diri mereka menjadi bahagia. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah benar menjadi kaya itu bisa membuat kita bahagia dalam kehidupan ini? Nah, ternyata belum tentu. Baik, kita coba membaca dari sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, kaya bukanlah diukur. Ingat ya, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Ya, banyaknya harta, banyak popularitas, banyak kedudukan, banyak yang senang, banyak fans, banyak followers dan lain sebagainya. Jadi kaya itu tidak diukur dengan itu semua. Namun kekayaan yang sebenarnya al-ghina itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, catat ya, ini buat teman-teman nih. Jadi ternyata bahagia itu tidak berbicara tentang banyaknya harta semata, tidak berbicara tentang banyaknya follower semata, tapi al-ghina, kekayaan yang sejati, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang dia hatinya senantiasa merasa cukup, maka itulah sebenar-benarnya orang kaya. Kenapa hati yang merasa cukup itu menjadi sumber kekayaan yang paling luar biasa dan menghadirkan kebahagiaan? Ya, karena hati yang selalu merasa cukup adalah hati yang senantiasa mensyukuri apa yang ada dan dia tidak sibuk dengan memikirkan, mencari yang tidak ada. Artinya apa? Qanaah. Dia senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itulah yang kemudian menjadikan hati kita tenang, hidup kita menjadi bahagia. Bukankah yang kita inginkan dalam kehidupan itu adalah hati yang tenang dan hidup yang senang? Betul kan? Karena belum tentu orang yang senang itu ternyata hatinya juga tenang. Maka al-ghina, kata Rasulullah SAW, kekayaan yang sejati itu bukan dilihat daripada banyaknya harta, banyaknya kemewahan, banyaknya hal-hal yang mungkin bisa kita beli, tapi al-ghina itu adalah hati yang senantiasa merasa cukup. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bertanya kepada Abi Dzar. Kata Rasulullah SAW, wahai Abi Dzar,
apakah engkau memandang bahwa kekayaan itulah yang disebut dengan kaya? Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir? Abu Dzar kemudian menjawab dengan jawaban yang serupa, betul ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya, ghina, adalah kekayaan hati yang senantiasa merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang selalu merasa tidak puas. Nah, jadi ternyata kebahagiaan, kekayaan yang sebenarnya itu letaknya ada di dalam hati kita. Letaknya ada di hati kita. Hati yang senantiasa mensyukuri, raga yang senantiasa memberi, itulah orang yang kaya dan orang yang berbahagia. Tapi hati yang senantiasa tidak mensyukuri, hati yang senantiasa tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupannya, yakin deh, orang yang seperti itu tidak akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam dirinya, ya, tidak ada kenyamanan dalam kehidupannya. Nah, itulah teman-teman. Makanya bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang yang kaya secara harta. Boleh, tapi jadilah orang yang berbahagia dengan harta yang ada. Nah, ya, kayak indikatornya dua tadi tuh bahagia. Satu, hatinya tenang. Ia punya banyak harta, lalu kemudian harta itu dipergunakan untuk kebaikan, untuk membuatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak jadikan harta itu di dalam hatinya, tapi harta itu ada di dalam genggaman tangannya. Maka hatinya terbebas daripada penyakit-penyakit dunia. Ya, hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Ya, hartanya adalah titipan dari Allah. Hatinya menjadi tenang karena semuanya akan kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian hidupnya menjadi bahagia, hidupnya menjadi nyaman. Kenapa? Karena dia selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak pusing, dia tidak galau dengan apa yang tidak ada dalam dirinya atau tidak ada dalam kehidupannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dikayakan hatinya oleh Allah dan dikayakan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan dua hal itu kita bisa meraih kebahagiaan, hati yang tenang, hidup yang senang, hati yang mensyukuri, jiwa yang senantiasa memberi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.